Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam di channel Ana, Doni Rifandi, dan channel ini channel baru ya tentunya. Kita di channel Ana ini kita akan membahas semua sesuatu mengenai olahraga panah, yaitu olahraga panah yang tentunya masuk di kategori barebow. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di part 1 ini ya di video kali ini. Dan video kali ini anak kasih judul di part 1 dan part 2 yaitu mengenal barebow atau apa itu barebow. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini cuaca seger sekali, kemudian juga udaranya luar biasa di tengah-tengah pandemi corona ini. Ada baiknya kita tetap berolahraga ya, tetap berolahraga, tetap menjaga kesehatan agar imun kita juga tetap sehat, tetap kuat, sehingga mudah-mudahan saya dan teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton ini semuanya bisa terhindar dari penyakit atau virus corona, amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini saya berada di sebuah lokasi yang kalau dari rumah saya itu kurang lebih berjarak dengan berkendaraan 30 menit ya, kurang lebih 30 menit. Tapi kalau agak ngebut sedikit bisa ya 20-15 menit ya. Tapi kita nggak pernah ngebut, kita pelan-pelan aja, yang penting selamat. Nah, dan pagi hari ini saya sudah ada di salah satu sekolah swasta, sekolah Islam, yaitu SD Muhammad Al-Unaizi. Kenapa saya datang ke sini? Karena memang di sini ada salah satu coach ya, yang tentunya juga alhamdulillah sudah bersertifikat, dan coach ini juga salah satu coach pengajar klub Barebow Vibes Archery Sukabumi yang dulu namanya Sahabat Archery. Tapi ini sedikit sejarah ya, sedikit flashback. Jadi dulu ada satu klub, ceritanya ada satu klub Sahabat Archery Sukabumi. Kemudian setelah perjalanan kurang lebih 3 tahun berubah nama karena asalnya kan Sahabat nih memang awalnya dikhususkan untuk para muslimah gitu, khusus untuk para muslimah. Kemudian sering berjalan waktu, masuklah anak-anaknya, masuklah suaminya, masuklah orang-orang luar ya, laki-laki, perempuan ya. Dan akhirnya kalau pakai nama Sahabat terus kayaknya bukannya kurang pas sih, bagus, tapi untuk lebih menguniversalkan lah istilahnya ya. Dan memang di Sahabat ini memang mereka lebih fokus itu di panahannya kategori barebow. Akhirnya ganti nama deh, jadi Barebow Vibes Archery Sukabumi. Nah, tadi kan sudah ada lihat tuh di pas opening ada logonya ya. Dan qadarullah saya juga masuk di klub itu sebagai pengurus sambil bikin vlog. Oke, kita sudah datang, sedikit lihat yuk. Nih seperti apa sih SD Muhammad Al-Unaizi ya, sebelum kita ketemu sama Ustadz Denny. Kan Ustadz Denny lagi siap-siap katanya nih biar tampil legend di TV. Nah ini dia, Masya Allah. Itu ada ruang-ruang kelasnya. Ini ruang-ruang kelasnya, Masya Allah. Sebelah sini ya. Kemudian ini ada lapangan ya, lapangan olahraga, Masya Allah. Ada masjidnya. Ini ruang-ruang guru ya. Dan ini sebenarnya di atas ini masih ada ruangan lagi, yaitu ada perpustakaan ya, maktabah ya. Ada ruang kepala sekolah, ruang-ruang guru, dan juga ruang administrasi. Kita masuk lagi yuk, karena sedikit silau di luar. Nanti kita tanya nih, kita cari lagi Ustadz Denny sudah siap atau belum? Ini mudah-mudahan sudah siap. Baik, kalau gitu sambil nunggu Ustadz Denny, di sini Ustadz Denny ya. Saya manggil Ustadz Denny karena memang beliau ini adalah salah satu mudaris, pengajar ya di SD Muhammad Al-Unaizi. Selain juga pelatih panah, beliau juga seorang pengajar di sini. Jadi anak-anak manggil Ustadz, jadi kita ke bawah manggil Ustadz. Jadi panggil Kang juga boleh, asal jangan Om ya, karena masih muda. Oke, sambil nunggu Ustadz ini saya ngobrol sebentar. Jadi sambil ngopi akan saya cari. Oke, tunggu ya. Baik, manggilnya apa ya? Manggilnya kayaknya lebih enaknya jangan guys, kalau guys bosan. Jangan Om juga. Saya mau maksudnya panggilan buat ini, panggilan buat buat teman-teman penonton. Nah, teman-teman, saya mau manggilnya Vibers. Karena ya. kita kan dari klub Barebow Vibes. Jadi Vibers. Nah, oke, Vibers. Alhamdulillah kali ini sudah ketemu nih Ustadz Denny-nya. Ya, Kang Denny aja kali ya.
lebih enak ya? Mohon Kang Denny lah, biar kena suka buminya banget. Suaminya. Gitu. Coba kasih salam sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Fibers di seluruh Nusantara dan Masya Allah. udah ya. Luar biasa. Dan Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini Kang Denny terima kasih sekali, syukran sudah bisa datang ke sekolah. Sami-sami. Sekolah antum ya? Tanya ke Ustadz ya, sama-sama asatid soalnya ya. Sama-sama pencari ilmu ya. Tapi sebelum kita mulai nih, Kang Denny, sebelum kita jelasin soal Berbo, kita juga tadi berdua udah sempat ngobrol sedikit, bahwa kita juga pengen jelasin sama teman-teman bahwa sebetulnya olahraga padang ini adalah olahraga yang memang perlu pendamping ya nggak sih? Perlu pendamping, perlu memang terregistrasi resmi dan memang di bawah yang di bawah yang menaungi memang berbagai lembaga yang mempunyai otoritas di situ. Betul. Dan makanya itu kenapa Berbo ini alhamdulillah ya. Setelah 3 tahun kurang lebih berjalan nih, kita akhirnya sudah bisa masuk resmi di bawah Pengcap Perpani Kota Sukabumi. Jadi resmi lah. Jadi resmi. Nah, kenapa sih kita kayak gitu? Kan ini nih mungkin juga ilmu buat teman-teman semuanya. Karena kan kita sekarang lihat ya perkembangan di akhir-akhir masa ini juga ada yang menyalahgunakan. Betul. Memang sih panahan, sehingga akhirnya olahraga panah ini menjadi sedikit tercoreng. Fitnahnya Masya Allah. Fitnahnya karena orang-orang tidak bertanggung jawab. Gitu. Sebenarnya sama ya seperti olahraga misalnya menembak. Sama. Kalau memang ada oknum atau misalkan orang-orang yang menggunakan tidak bertanggung jawab, akhirnya olahraga itu juga tercoreng gitu loh. Terkadang tuh bukan orang-orang bukan pemanah gitu, bukan pemanah, rata-rata iseng dan kalau kita sih para penggiat panahan juga selewat ngelihat dari jenis busur. Terus orang yang bilang panahan belum tentu dia pas pegang juga benar. Itu hanya pengalihan isu lah. Soal mencoreng olahraga sunnah ini. Betul. Dimana olahraga sunnah ini akhir ini kan menggeliat gitu. Betul. Berkembang pesat ya. Pesat banget. Orang yang asalnya anehnya apa? Karena kan akhir zaman sekarang di zaman sekarang ini teknologi canggih. Orang lebih pistol dong ya. Secara ini yang lebih keren, praktis aja. Tapi kenapa kok pilih yang tradisional gitu? Kenapa pilih panah gitu? Nah sekarang geliat itu mulai ada itu dia oknum-oknum yang mulai menyalahgunakan. Soalnya panah ini kesannya kok terorisme dan lain-lain. Justru kalau terorisme lebih bom harusnya lebih yang inilah masalah tradisional jangan sampai ya. Cuman harapan kita orang-orang yang mencintai olahraga ini yang sampai orang yang baru kesengsram baru pengen dengar gini gua sih udah takutnya tahu itu yang khawatirkan sih itu gitu. Padahal panahan ini adalah olahraga yang mulia. Olahraga yang mulia. Jadi memang banyak manfaatnya, melatih kesehatan, fokus dan sebagainya macam. Ini luar biasa, Masya Allah. Banyak manfaatnya. Jadi itu sedikit opening dari kita, yaitu tentang panahan. Mudah-mudahan tidak terkecoh nih. Jadi amin. Untuk orang-orang pun yang sekiranya nggak bertanggung jawab, janganlah jangan merugikan olahraga panahan gitu. Oke. Nah, kan ini kita tadi udah pada saat pembukaan tadi saya udah ngobrol sama teman-teman yang ada di para Fibers, bahwasannya untuk part pertama ini episode 1 ini saya akan membahas soal Berbo. Jadi saya pengen kenalin apa sih itu Berbo, apa sih kalau bukan panahan orang udah tahu lah, panahan seperti itulah. Tapi di panahan itu kan ada beberapa kategori. Banyak alirannya gitu. Banyak kategorinya, banyak divisinya. Nah, salah satu yang kita dalami adalah Berbo. Nah, jadi apa itu Berbo? Nah, coba mungkin kami ini bisa sedikit cerita. Sebenarnya Berbo itu apa sih, Kang? Sebenarnya sih gini ya, biar teman-teman juga biar bisa memisahkan antara pemahamannya tentang panahan. Panahan apa sih? Gini sedikit tentang Berbo dulu ya. Berbo itu kalau dari bahasa Inggris artinya telanjang ya. Terbuka tanpa apa-apa gitu, gitu ya. Jadi artinya panahan tuh yang paling simpel ya Berbo. Tanpa adanya stabilizer, adanya sight ataupun visir ya, alat kekeran, tanpa alat bantu, tanpa sight, tanpa stabilizer, tanpa clicker. Jadi ya cuma panahan tok gitu aja. Cuman ada beberapa yang diperbolehkan seperti planger itu boleh pakai, wedge boleh, sama peredam boleh. Yang nggak boleh kan alat-alat bantu buat ngeker, bahkan
nggak boleh itu di stringnya ditandain. Biasanya kalau mau tanding itu dia diverifikasi dulu ya, alatnya benar-benar dicek dulu tanpa alat bantuan. Udah murni benar-benar busur, ya sudah bisa ikut tanding. Nah karena simple itu, banyak lah orang yang beralih ke barebow. Jadi gak neko-neko gitu, gak banyak. Kalau ke bahasa Sunda mah angkaribung ya gitu ya. Angkaribung apa? Angkaribung. Ribet segala dipasangin ya. Dan juga simpelnya gini, kalau anak lebih kesana ke hunting ya. Kebayang nggak kalau misalkan antum gitu ya, misalkan Coach Roni itu jalan ke sawahan, ada stabilizer, ada apa itu kebayang ya. Iya ribet itu, kena ranting-ranting semak-semak, paburisat pokoknya mah gak jelas. Nah, kalau anak sih simpelnya kayak gitu. Jadi lebih simpel ya pemanah itu menurut saya pribadi, pemanah sejati itu ya benar-benar insting yang kuat dan juga tekniknya juga yang udah mumpuni ya. Jadi intinya mungkin bere itu telanjang, bow itu busur panahnya. Jadi busur panahnya tidak menggunakan aksesoris. Tidak menggunakan equipment tambahan seperti alat bantu kekeran, stabilizer dan lain yang suka ada cagrak ke samping. Mungkin teman-teman suka lihat ya di SEA Games ataupun di panah-panahan. Dan sejarah singkat tentang barebow ini dari dulu sudah ada, cuman diresmikan sekitar tahun 2019 di Kongres ke-53 World Archery. Jadi udah resmi sekarang ada tahun 2019 diresmikan. Jadi ada divisi khusus barebow. Kan dulu itu ada compound, terus recurve, itu yang saya bilang tadi pakai stabilizer dan lain-lain. Nah sekarang ada cabangnya barebow. Jadi orang yang penggiat barebow juga udah ada wadahnya, udah ada divisi khususnya. Simpelnya gini lah. Kok panah beda-beda. Sekarang motor, sama-sama motor. Ada MotoGP, di jalannya kan tracknya beda. Terus ada motor trail, tracknya beda di tanah. Nah, sama panahan juga gitu. Mungkin kalau yang lain ada yang tracknya di yang pakai alat-alat, dan kita udah ada track khusus yaitu di barebow. Barebow jadi udah resmi, udah ada kelanjutannya sampai tingkat dunia gitu. Kalau dulu kan cuma hanya divisi saja, maksudnya hanya satu aliran di panah aja, tanpa adanya wadah, tanpa adanya pertandingan khusus buat di barebow. Itu sekarang udah resmi. Di Perpani juga Indonesia alhamdulillah sudah diresmikan ada divisi barebow. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini penjelasannya luar biasa banget. Ya kalau ngomongnya coach itu bener ngomongnya. Untuk saya pas tadi sebenarnya anak agak deg-degan pas antum ngomong ini berkembang pesat. Ya. Untuk nggak berbang pesut, ikan pesut. Nah, jadi gitu. Jadi barebow ini adalah tadi sudah dijelaskan sama Kang Denny ya, berbagai macam apa sih itu barebow, kenapa sih mesti barebow, kenapa nggak pakai ini, karena memang situ mungkin ada kepuasan tersendiri ya bagi penikmat barebow sendiri. Bagi penikmat barebow itu sendiri, termasuk kita ya. Termasuk kita. Jadi kan kalau gini deh, kalau misalnya orang-orang yang pakai, bukan artinya kan semua orang berbeda-beda. Ada yang memang dia memanah harus menggunakan visir atau alat bantu kekeran itu ya. Kemudian dan stabilizer untuk menyeimbangkan. Tujuannya sama, tetap kuning gitu ya. Terbaik gitu ya, titik tengah. Yellow spot. Yes. Yellow spot, gaya banget sih. Tahu apa sebenarnya? Nah, tadi kan disinggung juga tuh sama Lenny, ada yang katanya pakai recurve. Nih sebenarnya mungkin teman-teman juga para fibers juga sebenarnya barebow itu bagusnya pakai yang gagang itu, handle-nya tuh kayu, atau yang handle-nya itu sebutnya alloy ya? Sebenarnya yang recurve itu kalau di Indonesia sendiri ya kan, recurve itu artinya racer itu bagian tengah yang dipegang ya? Sambil saya pegang nih barangnya nih. Nah ini busur ya, racer itu ini nih tengahnya, ini limbs kan ya, si pelontarnya. Ini bukan kue ya, bukan ya. Nah ini racernya itu ada yang wooden ataupun kayu, terus ada recurve. Kalau recurve itu di Indonesia disebutnya besi, padahal sebenarnya ini yang besi nih. Nah ini yang gagang, ini bahannya alloy ya, alloy itu besi ataupun ada yang aluminium, pokoknya yang bahan-bahan metal gitu deh. Kalau ketemu teman alloy. Ya, halo. Nah, gitu tadi ya. Nah, terus tadi kembali ke recurve itu ya, di sini bedanya kalau Indonesia, tapi kalau dunia, kalaupun sebenarnya dari penjelasan recurve itu sendiri adalah di limbsnya. Sebenarnya ini yang disebut recurve itu adalah lengkungan recurve. Recurve itu artinya melengkung nih, lengkungan ini disebut recurve. Kurva. Nah, recurve itu kurva ini sebenarnya definisinya ke situ. Tapi di kita mah
karena udah ngebedain, oh ini recurve tuh besi katanya, ini wooden, padahal mah recurve itu sebenarnya ini nih lengkungan. Jadi ada yang lengkung ini disebut recurve, kalau yang lempeng itu flat bow. Flat itu biasanya dipakai buat tradisional. Sebenarnya itu juga horse bow, itu flat bow. Dia melengkung karena pakai siah, ujungnya kan ditempel, misah. Nah sebenarnya dia melempeng. Nah kalau ini mah dia memang di press, dia jadi recurve itu emang teknologinya seperti itu. Termasuk panahan modern kalau disebut. Ini maksudnya udah tahun 80-an ke sini pakai recurve ini ya. Berarti ini dipakai barebow ini dan ini. Dua-duanya bisa barebow boleh, cuman ada juga sempat dengar sih tapi wallahu alam sahih apa enggaknya gitu ya. Nah, kalau di luar harusnya memang standarnya pakai yang ini besi. Udah siap go internasional gitu ya. Semuanya. Kalau wooden sendiri itu di kita diperbolehkan standar nasional untuk di pertandingan lokal lah gitu ya, tapi baiknya sih udah biasa pakai yang alloy ya. Yang penting barebow itu selama dia gak pakai alat kekeran, alat bantu. Nah ini yang boleh itu cuma pakai pelanggar ini. Pelanggar itu buat apa sebenarnya? Nah, ini pelanggar itu dia bisa buat kompresinya buat arrow. Loncat arrow buat tapi buat ke kanan kirinya aja. Misalnya arrow taruh kanan atau kiri, ini bisa disetel di sini. Ininya ya. Nah, karena di sini dia ada pairnya. Di sini pairnya. Nanti tingkat kekencangannya bisa di setel. Misalkan panah terlalu ke kanan, dia bisa lebih ditonjolin ke sini sama lebih dikendorin. Terus ada settingan nih kok. Jadi kita bahas ya tentang pelanggar ya. Yang boleh ini hanya pelanggar. Wedge boleh. Oh ini nggak pakai ya. Nih, wedge pemberat nih. Pemberat. 300 gram dia. Ini juga bukan kue ya, fiber pemberat. Nanti bisa tahunya sangat biskuit. Sangka kaleng sarden. Nah, kayak gitulah pokoknya. Yang boleh itu aja. Kalau aksesoris boleh pakai damper misalkan ataupun peredam boleh. Yang ini juga di stringnya pakai knock point boleh, double knock point juga boleh. Yang penting knock point ini berarti untuk buat point ini buat penyangga si knock ya. Tempatnya di sini ya, biar patokan aja ya, biar tempatnya di sini dan juga ya merosot ya tadi. Yang penting size-nya benar. Nah, yang nggak boleh pakai penanda apa-apa di sini, kayak dipakai cat, tip atau dicor. Apalagi di beton di sini ya, ngebangun pesantren sih nggak boleh. Karena nggak bakal cukup. Apalagi dagang kaki lima sih. Iya, lagi mana ada PP saya digerebek tadi. Digerebek, tibum. Pengalaman. Nah, gitu lah pokoknya. Jadi, barebow inilah barebow tanpa alat-alat tambahan kan. Kalau yang kita sebut full set itu ya ada full macam semua nih, ada stabilizer, angka ribung. Yes, angka ribung. Tapi balik lagi sih ke masing-masing ininya ya, masing-masing personnya, masing-masing pemanah ada. Karena memang ada kategorinya. Ada kategorinya juga. Dan ini misalnya, senangnya barebow silakan. Ya, kembali tadi kayak motor nih, yang senang lumpur-lumpuran ya motor trail ya. Harus berani kotor-kotoran. Ada yang misalkan tracknya pengen yang licin-licin ya MotoGP ataupun yang tracknya di aspal gitu. Atau bisa kalau mau yang licin-licin pakai motor trail tapi banyak dibotakin. Bisa ya, jadi licin. Main pas hujan ya, cocok. Ya, gitu, macam-macam. Pokoknya jadi masing-masing punya passionnya ya, mau di mana. Ada juga kan yang di horsebow senang tradisional. Horsebow tradisional ya. Ya itu silakan, masing-masing ada divisinya, masing-masing ada wadahnya. Dan kita di sini barebow Vibes Archery Sukabumi mewadahi atau kita adalah klub yang dimana menyatukan para fibers atau para barebower yang ada di daerah sini, yang di luar juga boleh main ke sini kalau ada waktu. Jadi kalau main Sukabumi bisa tulis di komen tuh, nih Dede lagi Sukabumi pengen mampir dong. Nanti kita japri ya, insya Allah. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Kang Denny nih bahwa itulah barebow, kemudian alat dipakai boleh apa saja. Tapi tadi kan baru alat yang boleh pakai tuh arrow-nya pelanggar bownya ya. Bownya ya. Nah, untuk arrow sendiri bebas apa gimana? Apa harus pakai kayu atau boleh pakai yang fiber atau boleh semua bagaimana? Kalau arrow sih rata-rata ya. Kalau sebentar ini belum ada larangan. Mau bawa arrow apa? Nah, ini saya di sini pegang ini arrow fibers
Ya ini Arrow Masih baru ya? Boleh buat ya. Sebentar saya ambil. Wah ini Arrow fiber ya, Kang ya. Oh iya, karbon mix ini ya. Ya. Karbon mix, jadi ini tidak full karbon, tapi ini karbon mix. Ini spinnya 1000. Nah, itu tadi Arrow karbon. Biasanya kita karbon mix itu agak berat ya. Nah, makanya nanti disesuaikan sama LBS-nya atau berat tarikannya. Oh, ada karena ini ya harus sesuai. Makanya itu pemilihan equipment sangat berpengaruh, bisa sampai 70 atau 80% kata para ahli barebower gitu ya. Nah, saya sendiri pakai karbon mix. Ini saya pakai kayak 401-an. Sukaraja. Ini pakai apa? Pure carbon. Kita liatin sama fibers. Nah, ini dia. Di sini juga ada bacaannya, warning. Mana sih? Nah, ini ya, pure carbon. Ya. Dan ini benar-benar safety banget karena di sini ada warning juga nih. Jadi katanya check for damage before shooting. Jadi periksa apakah ada kerusakan apa tidak. Kalau ada kerusakan tidak boleh digunakan karena berbahaya. Jadi memang panah ini adalah olahraga yang mengutamakan safety ya. Ya di sini juga kita pertegas ya, maksudnya di sini di Arrow-nya, kalau Arrow yang udah terstandar atau SNI, bukan SNI lagi, udah standar internasional, ini warning check for damage before shooting, artinya cek damage atau kekuatan dari baunya itu. Jadi harus disesuaikan spin. Nah, spinnya kan ini 1000 sama LBS. Maksudnya apa sih spin itu? Tingkat kelenturan. Boleh pakai kelenturan. Kalau mukanya berubah langsungnya fibersnya. Belum pertanyaan langsung. Mukanya pias. Langsung kayak supang. Tapi udah lunas ya. Ya. Di sini nggak ada yang nyicil yang no nganjuk. No kiritits. Orang miskinkan lah apa namanya. Nah, ini dia spin 1000 karena saya cuma pakai 20. Ini yang alloy tadi yang recurve itu pakai 28 lbs. Terus masih kalau bisa yang ini? Masih bisa. Jadi dari 30 batasnya lbs ke bawah itu bisa masih 1200, 1000 itu masih bisa. Dari 30 lbs ke bawah. Jadi ini teman-teman, simpelnya tentang spin ya. Semakin tinggi angka spin, misalkan 1000, 1200 berarti semakin lentur. Nah, semakin sedikit misalnya 900, 800, 700 makin bawah angkanya berarti semakin kaku. Makin kaku, dan juga itu biasanya buat dipasangkan sama bow ataupun busur yang keras, misalkan pakai 30 lbs berarti otomatis spinnya turun. Ya turun. Misalkan di 800, terus pakai 35 lbs berarti spinnya dari 700. Pakai 40 lbs berarti 500. Nah, lbs-nya makin rendah, kayak saya 28, 1000. Paling rendah ini berapa? 1200 yang saya tahu. Paling apa tuh? Iya, spin yang paling masih ada 500 ke atas masih ada. Oh, ada 300 ada. Untuk yang berapa lbs? Itu biasanya 45 lbs-an. Itu makin kaku banget. Enggak bisa ditanya itu kaku banget itu orang ya, sombong. Keras ya. Keras banget. Nah, kayak gitulah. Jadi teman-teman, ini pengetahuan juga. Jadi nggak boleh sembarangan, harus dicek dulu. Jangan suka warnanya. Kebetulan untuk brand ini kebetulan jadi dia warna itu mewakilin spinnya. Jadi ini bukan promosi ya? Bukan promosi. Kalau mau beli ya sok sendiri. 1000 pink. Ini ada yang 900 warnanya biru. Ini kaosnya pernah pakai deh. 900 ya, biasanya tuh dipakai bisa buat 30 lbs. Tapi kalau dipakai untuk di bawah 30 tapi di atas 22 bisa nggak? Bisa, cuman biasanya ininya ya pakai gap, soalnya agak berat dia. Persan ya, kemarin pakai gap ya. Lentungnya ke bawah ya. Persan pakai gap. Pakai gap. Kamu nggak minjem ini sih? Iya. Habis ya. Nah gitu teman-teman. Nah, jadi sebelum shoot itu juga harus diperhatikan equipmentnya, safety-nya, lihat talinya. Siapa tahu pas dilihat talinya udah mulai rabul. Rabul. What is the meaning of rabul? Jadi udah kering gitu ya, udah kayak mau putus gitu, kayak enakan ya. Kalau rabul udah pecah-pecah. Kan lagi main putus gak asik ya, guys. Tapi boleh nggak sih kalau string ini ya
pakai conditioner. Ini biasanya string itu pakai string wax. Oh, ada khusus. Ada khususnya. Biar pakai lilin bisa. Wax itu kan lilin. Nah, buat apa? Biar dia lebih lentur. Terus juga kalau kena hujan kering dia lebih lembab, menjaga kelembaban. Nggak nyerap airnya. Ya, jadi turun sendiri. Bukan hanya rambut, ini jaga kelembabannya. String juga sama. Ya. Berarti lilin itu punya dua kegunaan. Iya. Bisa buat string, bisa buat mati lampu. bisa. Ya, biasanya ada khusus string wax ya. String wax buat ini di wax aja. Kita juga ada biasanya sering itu dia juga ngebahas string, jadi ngebahas string sekalian aja ya. String itu sangat berpengaruh juga teman-teman. Jadi gak sembarangan, string itu bahannya banyak. Ada yang Dacron, ada yang Fast Fly. Kayak buat baca ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang kalau standar pabrikan yang paling biasa tuh pakai Dacron ya. Itu yang standar banget. Ya, kalau yang udah biasa ganti-ganti nih kayak ini pakai Dynafly misalkan. Dan juga jumlah lembarnya beda-beda ya. Ada yang 12 fly atau 12 lembar, ada yang 14, 16 dan kebetulan nih yang saya pakai ini 18 lembar. Kenapa masih banyak? Ya biasanya itu berpengaruh juga sama hasil jepretannya lah, kalau bahasanya jepretannya ya. Jadi lesatan itu sangat berpengaruh juga ya, dari bahan sama berapa jumlah layer. Berapa lembar. Biasanya kalau yang standar pabrik itu 12 lembar. Biasanya 12 lembar itu Dacron, kayak brand-brand luar ya. Ya ada yang 12, 14 itu berpengaruh banget teman-teman ya. Nah, selain itu juga nanti setiap pasang juga ada kita hitung press height-nya. Nah, itu dari ukuran panjang jarak ini ya. Jaraknya ya. Itu bisa di setel, di cara diputarkan tuh dililit dininya berapa kali putaran si stringnya. Mau lebih dekat atau lebih jauh? Ya, itu juga berpengaruh ke hasil tembakan kalian. Masya Allah. Itu deh. Pokoknya banyak banget, bisa Itulah 2 hari 2 malam lah gitu. Bisa 2 malam. Tapi kita singkatnya jadi sekian menit ya. Iya, gitu. Ini udah Masya Allah banget ini. Udah ilmu puluhan tahun disingkat beberapa menit. Luar biasa. Gimana caranya biar itu ya. Nah, jadi gitu Fibers, apa itu barebow? Itu tadi barebow. Kita tadi alhamdulillah sudah dapat kejelasan, penerangan yang gamblang sekali dari Kang Denny soal barebow, mulai dari apa itu barebow, sejarahnya, kapan diresmikan, betul. Fibers udah semuanya Fibers. Kemudian juga alatnya, pemilihan equipment dari mulai yang wooden, yang kayu, kemudian juga yang alloy ya, kalau orang udah bilang besi sama awi gitu ya gitu. Nah gitu. Kemudian juga limsnya ya, tadi limsnya kenapa namanya Rike tuh ternyata diambil dari limsnya Rike. Nah kemudian planger itu apa? Jadi memang alat bantu yang hanya diperbolehkan hanya 2, planger dan wedge ya. Pemberat weight-nya pemberat busur. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan juga string ya. String. Dari mulai yang berapa fly itu? 12, 16, 14, 16, 18. Dia pakan ya. 18. Nah, jangan sampai pakai buntut kuda. Iya, paling pakai kabel listrik. Kasihan kudanya maksudnya. Kasihan kudanya di petotannya. Kemudian juga sudah dijelaskan apa namanya ini? Arrow. Apa itu spinnya, kemudian bahan-bahannya. Jadi sebenarnya boleh dari bambu, dari fiber, dari karbon. Nah kalau bear power sih akhir-akhir ini ya, setelah riset terus termasuk kita juga sampai nemu ini juga bukan karena kebetulan. Betul. Kita riset juga dari kita udah nyobain yang dari mulai fiber, bambu, alloy itu yang platinum, tribute dan lain-lain kita udah cobain. Dan ternyata ini dari teman-teman juga ya, jumhur para bear power gitu ya, katanya paling cocok karbon. Memang karbon itu dia lesatannya luar biasa, enteng banget ya, gitu aja. Lebih lempeng, lebih stabil ya gitu. Tapi ngomong-ngomong saya 3 tahun mana tambah ngebotakin dia. Tambah ngebotakin tambah subur. Masya Allah. Tapi jadi ngebotakin ini larinya ke makan. Masya Allah. Nah itu dia Fibers. Syukron Kang Denny sudah memberikan penjabaran yang cukup mumpuni, yang cukup lengkap sama teman-teman di rumah, para Fibers semuanya tentang what is barebow. Wih, gila. Mantap. Apa itu barebow? Di part 1, ini baru part 1 nih. Part 1 ya? Part 1. Part 1 aja panjangnya segini. Semuanya. Emang kita sebenarnya kemana atau bawel? Nggak ngerti. Nah, nanti di part 2 kita akan kasih unjuk ya kepada para Fibers semua memanah
ala barebow. Ya, ada beberapa teknik yang dipakai Untuk di barebow ini karena tidak pakai side atau tidak pakai visir. Kita bisa pakai fast walking, bisa pakai string walking, bisa juga instinctive atau snapshot dan lain-lain. Bisa walking jalan. Kan kita talking dari tadi ya. Tapi kita shoot deh. Kita rahasiain dulu. Nanti kita kasih tahu di part selanjutnya. Dan sekarang Kang Denny, kita harus istirahat sejenak karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Nanti kita akan bikin lagi part kedua. Jadi ditunggu aja Fibers. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Mau yang suka panah, mau yang nggak suka panah, yang suka makan, nggak suka panah. Justru yang nggak suka panah sampai suka antum dapat pahala. Luar biasa. Pahala sama tantangan sama foto. Yo. Dari yang lain, bukan dari kita ya. Kita mah siapa tuh lah. Gitu. Ya, gitu. Nanti juga selain Kang Denny, insya Allah juga kita sudah kontak teman-teman yang lain, para barebow, para coach yang lain ya. Mungkin terutama Suami dulu kali ya. Kita akan datangi, kita akan silaturahmi dengan mereka dan kita curi ilmu-ilmunya. Jadi ini benar-benar akan menjadi sebuah perjalanan panjang dari channel Doni Irfandi di Barebow Vibes Archery Sukabumi. Saya Doni Irfandi pamit dan juga Denny Jazakallahu khairan. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.